Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ardan Faiza Akbar, Arina Lutfiana Nurrahmah, dan Aryan Nurhuda. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan fungsi linier dengan subbab yaitu keseimbangan pasar dua macam produk, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, dan analisis peluang pokok. Untuk materi yang pertama yaitu keseimbangan pasar dua macam produk. Jadi interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada bab sebelumnya yaitu keseimbangan pasar satu macam produk menyatakan bahwa jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan akan suatu produk hanya dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri. Akan tetapi sekarang akan diperluas fungsi permintaan dan fungsi penawaran menjadi fungsi yang mempunyai dua variabel bebas. Jadi kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama harga produk itu sendiri dan yang kedua adalah harga produk lain yang saling berhubungan. Jadi misalkan ada dua macam produk X dan Y yang saling berhubungan di mana X dx adalah jumlah yang diminta untuk produk X dy adalah jumlah yang diminta untuk produk Y, Px adalah harga barang X, dan Py adalah harga barang Y, maka fungsi permintaan untuk kedua produk tersebut dapat ditulis menjadi X dx sama dengan A0 dikurangi A1Px plus A2Py, Y dy sama dengan B0 dikurangi B1Px ditambah B2Py. Sedangkan fungsi penawaran untuk kedua produk tersebut dapat ditulis menjadi X Sx sama dengan min M0 ditambah M1Px ditambah M2Py dan XSY sama dengan min N0 ditambah N1Px ditambah N2Py yang dimana keterangannya adalah XDX adalah jumlah yang diminta dari produk X, XDY adalah jumlah yang diminta dari produk Y, XSX adalah jumlah yang ditawarkan produk X, XSY adalah jumlah yang ditawar dari produk Y, PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang Y, dan A0, B0, M0, dan N0 adalah konstanta. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila jumlah yang diminta dari produk X sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X atau XDX sama dengan XDY, dan jumlah yang diminta produk Y sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y atau XDX sama dengan XDY. Harga dan jumlah keseimbangan dapat diperoleh dengan pemecahan keempat persamaan linier di atas. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal keseimbangan pasar dua macam produk. Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang punya hubungan substitusi adalah sebagai berikut. Y dx sama dengan 5 dikurangi 2px ditambah py. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian Y dy sama dengan 6 ditambah px dikurangi py. Ini menjadi persamaan 2. Dan Y Sx sama dengan min 5 ditambah 4px dikurangi py. Ini merupakan persamaan ketiga. Dan Y Sy sama dengan min 4 dikurangi px ditambah 3py. Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya gunakanlah syarat keseimbangan pasar Y dx sama dengan Y Sx dan Y dy sama dengan Y Sy, kemudian selesaikanlah persamaan 1 dan 3 serta 2 dan 4 dengan menggunakan metode eliminasi. Y dx sama dengan Y Sx persamaan 1 dan 3. Y dx kita tuliskan 5 dikurangi 2 px ditambah py. Y Sx sama dengan min 5 ditambah 4px dikurangi py. Selanjutnya kita eliminasi, kita kurangi sehingga diperoleh 0 sama dengan 10 dikurangi 6px ditambah 2py. Selanjutnya adalah persamaan 2 dan 4. Y dy sama dengan Y Sy. Kita eliminasi, kita tulis Y dy sama dengan 6 ditambah px dikurangi py. Y Sy sama dengan min 4 dikurangi px ditambah
3 PY. Kita eliminasi, kita kurangi sehingga diperoleh 0 sama dengan 10 ditambah 2 PX dikurangi 4 PY. Ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian persamaan 5 dan 6 dikerjakan lagi secara eliminasi sehingga diperoleh 0 sama dengan 10 dikurangi 6 PX ditambah 2 PY. 0 sama dengan 10 ditambah 2 PX dikurangi 4 PY. Kita kalikan 2 dan kita kalikan 1 untuk persamaan ke-6 sehingga diperoleh 0 sama dengan 20 dikurangi 12 PX ditambah 4 PY. Kemudian yang bawah kita kalikan 1 sehingga diperoleh 0 sama dengan 10 dikurangi 2 PX dikurangi 4 PY. Jadi untuk yang bawah tetap. Selanjutnya kita eliminasi, kita tambah sehingga didapatkan 0 sama dengan 30 min 10 PX ditambah 0 sehingga 10 PX sama dengan 30 PX sama dengan 3. Selanjutnya substitusikan nilai PX sama dengan 3 ke dalam persamaan 5 untuk memperoleh nilai PY. Kita tuliskan 2 PY sama dengan 6 PX dikurangi 10. 2 PY sama dengan 6 kali 3 dikurangi 10. 2 PY sama dengan 8, PY sama dengan 4. Selanjutnya substitusikan nilai PX dan nilai PY ke dalam persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh nilai X, X dan Y. Kita tuliskan Y dx sama dengan 5 dikurangi 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 3. Dan Y dy sama dengan 6 ditambah 3 dikurangi 4 sama dengan 5. Sehingga hasil akhirnya diperoleh nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 5, nilai PX sama dengan 3, dan nilai PY sama dengan 4. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak atau tax per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergerak ke atas. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu untuk fungsi permintaan sebelum dan sesudah pajak itu sama, yaitu PD sama dengan F kali Q. Untuk fungsi penawaran sebelum pajak itu rumusnya yaitu PS sama dengan FQ. Untuk fungsi penawaran sesudah pajak, PST sama dengan FQ tambah T. Untuk rumus beban pajak oleh konsumen itu adalah TC sama dengan PT dikurangi PE kali QT. Rumus beban pajak oleh produsen yaitu TP sama dengan PE dikurangi PR kali QT atau TP sama dengan T dikurangi TC. Rumus jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah yaitu T sama dengan T kecil kali QT. Untuk contoh soalnya, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh QD 30 dikurangi P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurangi 12. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp9 per unit produk. Pertanyaannya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Yang kedua, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah?
Yang ketiga, berapa besar pajak ditanggung oleh konsumen dan produsen. Yang keempat, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dalam satu diagram. Penyelesaiannya yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 dikurangi P. Sedangkan untuk fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan 2P dikurangi 12. Pajak per unit produk yang dikenakan pemerintah T sama dengan 9 rupiah. Nah, untuk syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, maka 30 dikurangi P sama dengan 2P dikurangi 12. Nah, kita pindah, untuk P-nya kita pindah ke ruas kanan, sedangkan untuk 12-nya kita pindah ke ruas kiri. Nah, karena P berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan, maka dia akan berbeda tanda, yang sebelumnya min P menjadi plus P. Begitu juga dengan yang 12. Min 12 berpindah dari ruas kanan menuju ke ruas kiri, maka tandanya itu tidak min tetapi berpindah menjadi plus. Nah, selanjutnya 30 ditambah 12 maka 42. 2P ditambah P sama dengan 3P, maka P sama dengan 42/3. P sama dengan 14. Nah, P sudah diketahui, maka P disubstitusikan ke dalam persamaan QD sama dengan 30 dikurangi P. Maka Q sama dengan 30 dikurangi 14, maka hasilnya Q adalah 16. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak adalah E 16,14. Keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah kita ambil fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 12. Fungsi penawaran setelah pajak maka menjadi QST sama dengan 2 kali P min 9. Karena di sini ada 9-nya dari pajak per unit produk yang dikenakan pemerintah tadi T sama dengan 9 rupiah. Maka P-nya 9-nya itu ditambahkan ke dalam rumus, jadi QST sama dengan 2 kali P dikurangi 9 kurangi 12, maka QST sama dengan 2P dikurangi 18 dikurangi 12. QST sama dengan 2P min 30. Jika QD sama dengan QST, maka 30 dikurangi P sama dengan 2P dikurangi 30. Nah, kita pindah ruaskan lagi seperti tadi. P itu pindah ruas ke kanan menjadi plus P, 30 pindah ke ruas kiri maka menjadi plus 30. Nah, 30 ditambah 30 sama dengan 60, 2P ditambah P sama dengan 3P, maka diperoleh P-nya adalah 20. Nah, P sama dengan 20 tadi disubstitusikan lagi dalam persamaan QD sama dengan 30 min P, maka Q sama dengan 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak adalah ET sama dengan 10,20. Nah, untuk penerimaan pajak total oleh pemerintah yaitu T sama dengan T kecil kali QT sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90. Nah, besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu TC sama dengan PT dikurangi PE kali QT sama dengan 20 dikurangi 14 kali 10 sama dengan 60. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu TP sama dengan T dikurangi TC sama dengan 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Nah, untuk penggambaran dari keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak, maka dapat dilihat pada gambar kurva yang telah disajikan. Nah, itu adalah gambar kurva keseimbangan pasar setelah pajak T sama dengan 12 rupiah per unit, di mana QD sama dengan 30 min P dan QS sama dengan 2P min 12. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan.
Pemerintah tidak hanya mengenakan pajak atas suatu produk, tetapi pemerintah juga memberikan subsidi terhadap suatu produk. Apabila suatu produk diberikan subsidi per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Dengan kata lain, jika pemerintah memberikan subsidi S per unit pada produk tertentu akan mengakibatkan harga produk tersebut turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan akan bertambah. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kepada para konsumen yang kurang mampu untuk membeli produk-produk tertentu. Selanjutnya yaitu rumus-rumus. Yang pertama ada rumus fungsi permintaan dilambangkan P. D kecil sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua ada fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P S kecil sama dengan F dalam kurung X. Yang ketiga ada fungsi penawaran sesudah disubsidi, S per unit adalah PSS itu sama dengan F dalam kurung X plus S. S di sini subsidi. X-nya yaitu jumlah keseimbangan. Rumus keempat, maka jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah diberi subsidi dilambangkan E S kecil dalam kurung X S, P S diperoleh dengan cara memecahkan persamaan yaitu P D kecil sama dengan F dalam kurung X dan P S S kecil sama dengan F dalam kurung X plus S. Dan yang kelima, sedangkan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula dilambangkan E besar dalam kurung X E kecil, P E kecil diperoleh dengan cara memecahkan persamaan yaitu P D kecil sama dengan F dalam kurung X dan P S kecil sama dengan F dalam kurung X. Keseimbangan pasar sebelum dan setelah disubsidi bisa dilihat di diagram tabel samping ini. Itu bisa diamati sesuai dengan rumus yang telah disebutkan tadi. Keenam, pemberian subsidi total oleh pemerintah yaitu dilambangkan S besar sama dengan dalam kurung S kecil subsidi dalam kurung X S kecil. Itu artinya jumlah keseimbangan setelah diberikan subsidi. Rumus yang ketujuh yaitu besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah luas segi 4 P E kecil, P S kecil, E S kecil dan B besar dapat dirumuskan yaitu S C kecil sama dengan dalam kurung P E kecil dikurangi P S kecil dalam kurung X S kecil. Rumus yang ke-8 yaitu pemberian subsidi total dari pemerintah dikurangi dengan besarnya subsidi yang dinikmati konsumen, yaitu S P kecil sama dengan T kurangi S C kecil atau S P kecil sama dengan dalam kurung P E kecil dikurangi P R kecil dalam kurung X T kecil. Untuk lebih jelasnya bisa diamati diagram di sebelahnya itu untuk melengkapi rumus yang di atas. Langsung selanjutnya masuk ke contoh soal, yaitu soalnya fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurangi X dan fungsi penawaran P1 sama dengan 0,5 X plus 3. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1,5 per unit produk, pertanyaannya yang pertama, berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah disubsidi? Pertanyaan kedua, berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Pertanyaan ketiga, berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen? Pertanyaan yang keempat terakhir, gambarkan dalam satu diagram. Langsung masuk penyelesaian pertanyaan yang pertama. Keseimbangan pasar sebelum disubsidi adalah P
besar, yaitu harga keseimbangannya itu sama dengan 7, dan Hi itu jumlah keseimbangan sama dengan 8. Rumusnya yaitu P D kecil sama dengan P S kecil, yaitu 15 kurangi Hi sama dengan 3 plus 0,5 Hi. 15 kurangi 3 sama dengan 0,5 Hi plus Hi. 12 hasil pengurangan sama dengan 1,5 Hi. Jadinya Hi sama dengan 12 dibagi 1,5, hasilnya 8. Untuk mencari harga keseimbangan P-nya itu langsung masukkan soalnya. P sama dengan 15 kurangi Hi. P sama dengan 15, Hi-nya tadi sudah diketahui 8, tinggal dikurangi saja. P sama dengan 7. Dah harga keseimbangannya itu. Si penawaran sebelum disubsidi yaitu dirumuskan PS sama dengan 0,5 Hi plus 3. Fungsi penawaran setelah disubsidi PSS sama dengan 0,5 Hi plus 3 kurangi 1,5 sama dengan 0,5 Hi plus 1,5. Jika P D kecil sama dengan PSS kecil, maka 15 kurangi Hi sama dengan 0,5 Hi tambah 15. Min 1,5 Hi sama dengan min 13,5. Hi sama dengan 9. P sama dengan 15 dikurangi 9 dapatnya 6. Jadi keseimbangan setelah disubsidi E S kecil dalam kurung 9,6. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah yaitu rumusnya S besar sama dengan dalam kurung S kecil dalam kurung Hi S kecil. S sama dengan S-nya sudah S kecil sudah diketahui 1,5, Hi S-nya dalam 9 sama dengan 13,5. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Yang pertanyaan ketiga yaitu berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu bisa dilambangkan S C kecil sama dengan dalam kurung P E kecil kurangi P S kecil dalam kurung Hi S kecil. Langsung masukkan datanya yaitu P E itu 7 kurangi 6 Hi S 9 sama dengan perhitungannya 9. Besarnya subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah bisa dirumuskan S P kecil sama dengan T kurangi S C kecil, atau bisa juga S P kecil sama dengan dalam kurung P E kecil kurangi P R kecil dalam kurung Hi T kecil. Langsung bisa salah satu atau keduanya. S T-nya yaitu 13,5 kurangi 9 sama dengan 4,5, atau bisa juga PE-nya yaitu 7,5 dikurangi 7 di T kecilnya 9 sama dengan 4,5. Untuk pertanyaan terakhir yang keempat yaitu bentuk diagramnya, bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah bentuk diagram dari keseluruhan soal dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekian. Analisis pulang pokok. Penerimaan total dari penjualan merupakan fungsi dari jumlah produk yang dijual, atau secara matematis dapat ditulis TR sama dengan FQ. Sedangkan biaya total dari produksi merupakan fungsi dari jumlah yang dihasilkan, atau secara matematis dapat dituliskan TC sama dengan FQ. Biaya tetap total tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan.
sehingga biaya ini tidak berubah atau konstan walaupun berapa banyak jumlah yang dihasilkan dalam suatu skala tertentu, sedangkan biaya variabel total adalah bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan atau Q. Artinya, bila jumlah produk yang dihasilkan berubah, maka biaya variabel total akan berubah juga. Persamaan biaya total dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, yaitu TC sama dengan FC tambah FQ. Selanjutnya, penerimaan total adalah perkalian antara produk per unit dengan jumlah produk yang dijual. Dengan demikian, persamaan penerimaan biaya total dapat dituliskan secara matematis seperti TR sama dengan PQ. Analisis pulang pokok adalah analisis jumlah produk Q yang digunakan perusahaan di mana penerimaan total atau TR dari hasil penjualan produk hanya cukup untuk menutupi biaya produksi total atau TC yang dikeluarkan perusahaan atau TR sama dengan TC. Jika perusahaan beroperasi pada jumlah produk Q yang lebih besar daripada titik pulang pokok, maka perusahaan akan memperoleh laba atau profit atau TR lebih dari TC. Sebaliknya, jika perusahaan beroperasi pada jumlah produk atau Q yang lebih kecil, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau loss atau TR lebih kecil daripada TC. Secara geometri, titik pulang pokok adalah perpotongan antara kurva penerimaan total dan kurva biaya total perusahaan. Dapat dilihat pada kurvanya. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk rumus pulang pokok dalam unit adalah Q sama dengan FC per P dikurangi V. Rumus pulang pokok rupiah adalah TR sama dengan FC dikurangi 1 dikurangi V per P. Nah, contoh soalnya sendiri, suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dan harga jualnya per unit adalah Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari harga operasinya sebesar 2 juta. Nah, pertanyaannya tentukan jumlah unit pokok yang harus di perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Yang kedua, gambarkan titik pulang pokok tersebut dalam satu diagram. Penyelesaiannya, dari sini diketahui bahwa V adalah 4.000, sedangkan P-nya itu adalah 12.000 dan FC sama dengan 2 juta. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa unit sih yang harus dijual oleh perusahaan tersebut agar tercapai titik impas tersebut. Nah, cara mencarinya yaitu Q sama dengan FC per P dikurangi V sama dengan FC-nya adalah 2 juta, sedangkan P adalah 12.000 dikurangi V. Nah, V-nya adalah 4.000. Maka sama dengan 2 juta per 12.000 dikurangi 4.000, maka menghasilkan 8.000. 2 juta per 8.000, maka hasilnya adalah 250. Jadi untuk mencapai titik impas itu sebuah perusahaan tersebut harus menjual produknya sebanyak 250 unit. Nah, untuk gambar grafik dari kurva pulang pokok ini yaitu dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk mencapai titik pulang pokok maka TR sama dengan TC. Nah, kita hitung dulu TR-nya. TR sama dengan rumusnya TR yaitu TR sama dengan P kali Q. Nah, P-nya tadi di atas yaitu 12.000. Untuk Q-nya sendiri atau berapa banyak unitnya yaitu 250. Maka 12.000 kali 250 maka diperoleh 3 juta. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung TC-nya. TC sama dengan FC tambah FQ. Nah, FC-nya adalah 2 juta, sedangkan VQ, V-nya adalah 4.000, sedangkan Q-nya atau jumlah unitnya yaitu 250. Maka 2 juta ditambah VQ,
VQ-nya 4.000 kali 250, maka diperoleh 1 juta. Nah, FC-nya tadi 2 juta ditambah 1 juta, maka 3 juta. Nah, dari sini sudah diketahui TR adalah 3 juta dan TC-nya juga 3 juta. Maka TR itu sama dengan TC. Nah, dari sini sudah jelas bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai titik impas atau sudah mencapai titik pulang pokoknya.